Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhari Alfat dengan NIM 1220704, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja blockchain dan potensi serta risikonya di Indonesia. Simak video berikut ini. Pernahkah Anda mendengar istilah blockchain, kripto atau Bitcoin? Di era digital saat ini, istilah-istilah ini makin sering terdengar. Tapi apa sebenarnya blockchain itu? Apakah sama dengan cryptocurrency? Dan bagaimana peluang serta risikonya di Indonesia? Video ini akan membahas secara sederhana namun menyeluruh tentang prinsip kerja blockchain, perbedaannya dengan aset kripto, serta potensi dan risikonya dalam konteks Indonesia. 1. Pengertian blockchain dan cara kerjanya. Blockchain adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang tersusun dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis. Sederhananya, blockchain adalah buku besar digital yang terbuka dan terdesentralisasi. Setiap kali transaksi terjadi, informasi tersebut disimpan dalam sebuah blok. Setelah terverifikasi oleh jaringan, blok tersebut ditambahkan ke rantai blok sebelumnya. Proses ini membuat data sulit diubah karena setiap blok terikat oleh blok sebelumnya. Keunikan blockchain adalah sifatnya yang terdistribusi. Tidak ada satu pihak pun yang menguasai data sepenuhnya. Semua pengguna jaringan memiliki salinan yang sama, sehingga lebih transparan dan aman dari manipulasi. Perbedaan blockchain dan cryptocurrency. Banyak orang mengira blockchain adalah cryptocurrency, padahal keduanya berbeda. Blockchain adalah teknologi, sedangkan cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya adalah salah satu produk atau aplikasi dari teknologi blockchain. Bayangkan blockchain seperti internet dan cryptocurrency seperti media sosial. Media sosial tidak akan ada tanpa internet, begitu juga kripto tanpa blockchain. Dengan kata lain, blockchain bisa digunakan untuk banyak hal, sistem voting elektronik, logistik, perbankan, bahkan keuangan syariah. Cryptocurrency hanyalah salah satu penerapan blockchain di bidang keuangan. 3. Risiko dan peluang investasi aset kripto di Indonesia. Di Indonesia, aset kripto mulai dikenal luas, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Pemerintah pun telah mengatur perdagangan aset kripto melalui Bapepti sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran. Peluang. Pertama, potensi keuntungan yang tinggi. Harga aset kripto bisa meningkat pesat dalam waktu singkat. Kedua, akses pasar global yang terbuka 24 jam. Ketiga, menjadi alternatif investasi di luar sistem perbankan konvensional. Risiko. 1. Volatilitas harga sangat tinggi, bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. 2. Banyak proyek kripto tidak jelas yang berpotensi merugikan investor awam. 3. Belum ada jaminan perlindungan hukum jika terjadi kehilangan aset akibat peretasan atau kesalahan pribadi. Dalam konteks Indonesia, masih banyak tantangan, mulai dari literasi digital yang rendah, regulasi yang terus berkembang, hingga potensi penyalahgunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal. Kesimpulan, teknologi revolusioner yang membawa banyak potensi, tidak hanya dalam keuangan, tapi juga di berbagai sektor lainnya. Cryptocurrency hanyalah salah satu produk dari blockchain yang saat ini sedang naik daun. Namun, sebagai mahasiswa perbankan syariah, kita juga perlu kritis bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan secara halal dan bermanfaat bagi umat, serta tidak melanggar prinsip kehati-hatian
dan etika syariah. Ya, jadi mari kita kenali teknologi ini, pelajari peluangnya, tapi juga waspadai risikonya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.